untuk Pak Guru dan untuk panitia bisa dipersilakan bawakan dan akan memberikan kepada saudara Wisdana. Kepada saudara Wisdana dipersilakan. Dan secara resmi seminar pada anak bangsa resmi dibuka. Ya mungkin bisa diambil lagi. Ya mungkin mungkin ada sedikit hiburan dulu yang di sini bakal ada penampilan ini. Oke, oh iya ya Pak. Ya. Yaudah langsung aja dipanggilan ya buat kepada anak-anak kuliah di Jakarta. Jadi kayaknya nanti aja Po. Kayaknya masih dipersiapin dulu di belakang. Mungkin langsung aja ke seminar sesi pertama nih Po. Ya, seminar sesi pertama. Seminar ini akan dimoderatori. Saya akan membacakan CV dari pemoderator ini. Moderator pada seminar sesi pertama ini bernama Farabi Permana. Sahabat saya ini lahir di Kuningan 27 Mei 1993. Sekarang jurusan teknik mesin, prodi teknik otomotif semester akhir. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal SMPK periode tahun lalu. Sahabat saya ini juga pernah menjadi bendahara keuangan Palang Merah Remaja. Sekarang juga lagi menjadi tutor, lagi menjadi pelajar pada Yayasan Nurul Fikri dan lagi menjalankan on the job training pada di Toyota Auto 2000. Langsung aja kepada saudara Farabi Mufi Permana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di dalam acara Seminar Nasional Karya Anak Bangsa 2015. Perkenalan, nama saya Farabi Permana. Saya mahasiswa aktif di jurusan Teknik Mesin Program Studi Teknik Otomotif. Pada hari ini saya akan menjadi moderator di sesi pertama Seminar Nasional yang bertemakan tentang karya anak bangsa versi generasi muda yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Raldi Artono Kustur IIE. Langsung saja kita sambut dengan meriah Profesor Raldi.
Untuk selanjutnya saya akan membacakan CV beliau. Profesor Dr. Insinyur Radli Anton Pustur IIE, lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1954. Beliau meraih gelar sarjana teknik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 1978. Beliau menyelesaikan pendidikan master bidang energi di École Nationale Supérieure de Mécanique et Aéronautique INSMA, Poitiers, France pada tahun 1981 dan menyelesaikan pendidikan doktoral bidang perpindahan kalor di Université de Paris Toulouse pada tahun 1985. Pengalaman pekerjaan beliau aktif mengajar sejak tahun 1979. Beliau mengajar di Departemen Teknik Universitas Indonesia, pendidikan guru besar nilainya pada tahun 2006. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Perpindahan Kalor di Universitas Indonesia dari 1994 sampai 2003, Sekretaris Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia pada tahun 1986 sampai 1989, Ketua Pasca Sarjana dari tahun 1993 sampai 1995, Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2001. Beliau juga bekerja di PT Medix Sekawan Utama dan PT Sekawan Utama Internasional sebagai Presiden Komisaris. Penghargaan yang pernah diraih beliau: Piagam Penghargaan pada Seminar Nasional Tahunan Teknik 4 2005 di Denpasar, Bali, runner-up dosen terbaik Universitas Indonesia pada tahun 1995, juara pertama peneliti terbaik Universitas Indonesia pada tahun 1988, runner-up peneliti terbaik Universitas Indonesia pada tahun 1990, dan juara ketiga kompetisi riset UI pada tahun 1989. Kesibukan saat ini, beliau aktif menulis publikasi ilmiah, diantaranya adalah Commission Study of Non-Carbonized School Paper, Hydraulic Transport of Massless Flow in Scrap Pipe, penelitian dan pengembangan usaha inkubator bayi, dan lain-lain. Di balik kesibukan sebagai dosen, peneliti, dan berbagai jabatan yang diembannya, beliau kerap tampil dalam pertunjukan musik. Beliau juga tergabung di dalam bandnya, yaitu bersama The Professor Band sebagai pemain flute dan vokalis, dan juga band Defrotex sebagai pencipta lagu. Langsung saja kita dengarkan materi pada seminar 1 yang bertemakan tentang karya anak bangsa versi generasi muda yang akan disampaikan oleh Profesor Radli. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Radli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya bawa Samsung. Tapi mau membacakan SMS yang masuk ke saya setiap hari. Sedikit aja saya baca. Kondisi baik Pak, berat bayi Zahran 2,5, Zafira 2,4. Ini baik kembali. Saya bawa dia. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu. Saya guru yang mengajar di tempat Pak Rahmat. Kebetulan kakak saya melahirkan anak prematur dengan berat bayi 1,2. Saya bawa ke bidan dan rumah sakit tubuh itu, cuma ditolak dengan alasan bayi terlalu kecil. Jadi harus dibawa ke rumah sakit besar. Karena terbentuk biaya, akhirnya bayi saya bawa pulang ke rumah. Saya diberitahu kalau Bapak bisa meminjamkan inkubator. Saya baca ini beberapa yang lain. Ini dari Ibu Agia di Cibubur. Alhamdulillah baik Pak. Berat badan 2 kg, panjang 40. Kadang suka rewel Pak. Jadi itu adalah 3 contoh SMS yang saya terima. Kurang lebih demikianlah setiap hari.
tunjukkan, jadi siapa saja yang mendengar ada bayi prematur yang perlu pertolongan untuk mendapatkan bantuan inkubator bayi di rumah, SMS saja. Jadi hubungan komunikasi yang utama buat kami adalah SMS, bukan bicara dengan telepon. Jadi semua telepon tidak saya ladeni, SMS saya ladeni melalui SMS center. Jadi Ibu Aldia, bayinya sudah ada beberapa hari dalam rumah dan mendapat pinjaman dari inkubator dari kami dan beratnya naik. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu 1,8, sekarang 20. Kemudian tadi yang SMS saya 1,2 masih dalam proses, jadi baru pertama kali tadi malam dia SMS. Jadi saya minta ambil inkubator di UI hari Senin. Kemudian tadi yang kembar 2,5 dan 2,4, mereka sudah mungkin ada 2-3 minggu, jadi berat bayinya sudah naik. Dan itu bayi kembar. Apa artinya? Artinya kami memang punya inkubator bayi kembar khusus didesain untuk bayi kembar oleh asisten saya dari Nurul yang mana jawab ini. Nah, dia ini. Dan dia dari Politeknik. Jadi sudah banyak desainnya, baik modifikasi dari hospital incubator menjadi home incubator maupun inkubator bayi kembar. Dan itulah yang kami kerjakan untuk pengembangan. Jadi sekarang ini sudah R&D itu kami D-nya saja, risetnya sudah tidak lagi. Tapi baiklah saya mulai dari urutan melalui slide saja. Saya enaknya berdiri, mohon izin karena nggak lihat menurut saya. Jadi kegiatan ini kami namakan socio-technopreneurship. Kurang lebih adalah entrepreneurship, semua sudah tahu ya, kewirausahaan. Kemudian sekarang ada social entrepreneurship, jadi wirausaha sosial. Karena kami berbasis teknologi, jadi kami sebut social technopreneurship. Rasanya di internet nih, baru ada kami sendiri yang menggunakan istilah ini. Kemudian inti utamanya adalah peminjaman gratis inkubator bayi. Saya tulis lagi untuk seluruh Nusantara. Sekarang ini sudah ada di 20 kota atau kabupaten kota, tersebar dari itu tadi, Banda Aceh sampai Jayapura. Karena untuk seluruh Nusantara kira-kira akan 300-an lebih, 300 kota ataupun kecamatan. Jadi masih panjang lagi. Kemudian tentunya ini bukan aktivitas yang ujuk-ujuk tahu-tahu ada gitu ya. Ceritanya pasti sudah lama. Jadi asalnya tentu dari research bahwa sekarang jadi socio-technopreneurship itu melalui berbagai cara. Nah, sekarang ini sudah menjadi kalau saya bilang, saya sebut bagusnya inspiring story, change paradigm untuk kita semua. Saya ganti pikiran lah supaya ini menjadi dorongan motivasi bahwa kita pasti bisa berbuat sesuatu. Mungkin bisa diputar sedikit videonya. Tak satu pun orang tua menginginkan bayinya lahir prematur. Bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau disebut bayi prematur cenderung lebih mudah terserang infeksi. Itu karena fungsi organ si bayi belum sempurna betul. Seringkali bayi prematur harus tinggal lebih lama di rumah sakit walaupun si ibu sudah diperbolehkan pulang. Selama dirawat, bayi hamil akan dirawat di dalam kotak kaca bernama inkubator.
itu sedikit tentang yang kita lihat ruang NICU di rumah sakit. NICU itu singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit. Sebetulnya itu ICU-nya buat bayi. Jadi ICU-nya itu kan sama, ICU buat bayi. Di situ bayi biasanya bayi prematur nih masuk ruang itu, masuk inkubator, kemudian diperiksalah segala sesuatunya. Biasanya di jaringan tubuhnya belum terbentuk semua. Jantungnya diperiksa, pernapasannya diperiksa, reaksinya diperiksa dan seterusnya. Dan itu kita sebut keadaan belum stabil. Biasanya di ruang itu bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Keluar dari ruang, beratnya katakanlah ya, berat bayi normal itu 2,5 kilogram. Jadi berat bayi prematur semua di bawah itu. Makin rendah beratnya, makin bahaya. Sehingga katakanlah beratnya 1,5 masuk, kemudian dokter periksa, dokter neonatal sebetulnya. Kemudian kalau udah stabil keadaannya, dari ruang itu pindah ke ruang perina, masih di inkubator. Beratnya masih 1,5, biasanya baru lahir malah turun berat karena masih susah makan, stres dan sebagainya, sehingga masuk ruang perina masih di inkubator. Kalau di Jakarta ini masuk ruang itu minimal harus bayar DP 5 juta rupiah. Jakarta Bandung, Jabodetabek Bandung. Kemudian sehari bayarnya di ruang itu 2,5 juta rupiah. Kemudian kalau udah di ruang perina, kira-kira separuhnya masih di ruang masih dokter bayi, tapi masih di rumah sakit, kira-kira bayar separuhnya. Kemudian berapa lama di ruang perina ini? Nah, ditunggu beratnya oleh dokter biasanya sampai 1,8, 1,9 atau 2 kilo baru boleh keluar. Berapa lama naiknya sampai ke 2,5 kilo? Ke 2 kilo itu kira-kira 1 bulan. Jadi kalau bayar separuhnya 1,25, 1 bulan sehari 1,25, dia akan bayar kira-kira 50-60 juta. Nah itulah. Dan 2,5 juta itu kalau di Jabodetabek itu minimal. Yang termahal nih 22,5 juta. DP-nya ya. DP bayar segitu, terus sehari bayar ada dari 2,5, bervariasi 5 juta, ada yang sampai 10 juta. Kalau bayi kembar, semua dikali 2. Dan kami sudah 3 kali menolong bayi triplet, kembar 3. Berarti kali 3. Nah itulah problemnya. Jadi seringkali orang tua seperti SMS tadi tidak bisa masuk rumah sakit. Pertama nggak bisa bayar DP, kedua penuh dan sebagainya. Sekarang ada BPJS, kami positif negatif plus minus. Ada yang memang tertolong, ada yang separuh tertolong, ada yang tidak tertolong sama sekali oleh BPJS. Jadi saya nggak mau komentar. Tentu tujuannya baik BPJS, namun pelaksanaannya tidak terlalu mudah. Jadi itulah kira-kira mulainya R&D, research dulu, kemudian ada development. Kemudian kami manufacturing juga. Kemudian kami bikin mass production di dalam UKM sampai menengah ya. Kemudian dulu kita entrepreneurship juga, jadi berwirausaha, katakanlah berbisnis plus minus. Kemudian kalau boleh saya bilang ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Karena waktu belum punya uang sih, kita kompak. Begitu udah punya uang, kita pecah kongsi, ribut, berantakan, bubar. Kalau boleh saya bilang, yang namanya factory hilang sama sekali. Itu adalah risiko bisnis. Kemudian saya lanjutkan di universitas, itu kan dibuat. Jadi masih ada sisanya sih ruko di IBS, tapi itu dipegang oleh mantan-mantan murid saya. Jadi bisnis sosial inilah yang menjadi kemudian social entrepreneur, kemudian social entrepreneurship. Nah itu jalan. Mari kita lihat tanda-tandanya. Jadi startnya adalah tahun 1995. Pastilah sudah lama, 20 tahun berarti ya.
Jadi risetnya itu saya mulai tahun 94, tahun 95-96 itu sarjana yang pertama. Tahun 2001 baru ada hasilnya yang pertama. First Root Incubator sekarang masih ada, kami pelihara untuk kenang-kenangan di tempat kami dari kayu. Yang itu belum dipakai sama sekali untuk bayi. Kemudian start UKM-nya tahun 2005, kemudian jualan yang pertama tahun 2006 itu big incubator besar. Jadi skala rumah sakit, kalau boleh saya bilang di situ waktu itu maunya bersaing dengan semua produk luar negeri. Produk luar negeri bikin gini, teknologinya canggih, besar, ini segala macam. Kita ingin bersaing, kita bikin kayak gini. Pokoknya nafsu ingin bersaing. Kemudian factory, kemudian ultimate production nanti bisa lihat fotonya tahun 2009. Nah, tahun 2010-2011 saya di Departemen Teknik Mesin. Itu ada proyek dari Dikti. Proyeknya itu karena namanya INHERE, I'm here, High Education Relevance, singkatannya saya sendiri kurang tahu. Tapi itu dibagi-bagi kemudian oleh departemen kami menjadi subproyek. Salah satunya adalah ATI, karena World Bank kita agak bahasa Inggris, Advanced Technology Implementation. Artinya hasil-hasil dari laboratorium itu diimplementasikan ke masyarakat langsung. Saya dapat proyek itu karena udah pernah bikin incubator. Kemudian saya bikin incubator dan kita sumbangkan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kemudian juga ada ke Bidan. Setahun kemudian oleh MIT dikunjungi, udah lihat kuatarnya, wah kerja full ya di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kami mendapatkan pujian karena itu. Nah, dari proyek itu, sisa uang proyek ini saya bikinkan inkubator lagi. Nah, inilah sisa uang yang jadi inkubator. Jadi 4 sebetulnya. Gede inkubator. 2 saya sumbangkan betul-betul tidak untuk melihat bagaimana sih dipakainya dia. Kemudian import Bidan ini bulan pertama, bulan kedua. Dan kemudian suatu hari datanglah teman alumni, malah kakak kelas saya dulu. Wah, dari cucu gua nih prematur, gua beli deh inkubator lo. Ngapain gua beli? Gua pinjemin aja. Kemudian saya anterin ke rumahnya inkubator. Pakailah cucunya. 3 minggu kemudian istrinya telepon, Mas, udah sehat cucu saya mau balikin. Oh gitu ya, alhamdulillah. Oh saya mau balikin, saya ambil. Kan kawan ambil. Nah, peristiwa itu kemudian saya tulis di blog saya. Saya blogger. I'm proud to be a blogger. Tulisan saya di blogger ada 1000 halaman. Dan gak ujung-ujung saya jadi blogger. Udah dari tahun 2000, waktu itu belum ada blog ya, web. Tahun 2003 itu saya udah punya web. Istri saya yang bikin, dia bikinin webnya, saya isinya. Terus begitu muncul blog, baru saya pindah ke blog. Dari tahun 2007. Kemudian muncul YouTube, ya. Saya juga menjadi, katakan, saya bilang juga uploader YouTube. Jadi kalau Anda buka YouTube, search nama saya, ada 2100 video gitu. Banyak. Dia orang tanya, kok bisa sih gitu? Memang saya nganggur kok. Jadi semua kegiatan saya bisa dilihat di videonya. Inkubator banyak, terus ceramah-ceramah juga banyak, dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat situ, jadi akhir 2011, early 2012, jadi Januari 2012 itulah peminjaman yang pertama. Berarti sekarang Januari 2015 itu 3 tahun ya. 3 tahun ini sudah kira-kira antara 300 lebih bayi tertolong oleh peminjaman inkubator kami. Yang paling banyak tentu di senternya kami sini
di Depok lah ya. Dan di Depok ini melayani sampai ke Bandung segala, Bandung, Tasikmalaya dan sebagainya. Mereka pinjam ambil di tempat kami. Kemudian sudah tersebar ke sekarang mungkin 20 kota lah ya. Dan itu setiap hari saya ladeni dengan bukan iPad-nya, tablet saya. Dan kami melayani seluruh Indonesia 20 kota itu hanya berdua saja, saya dengan asisten Mas Rehani. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang keberhasilannya 100%. Memangnya saya bisa buka cabang di 20 kota? Tidak bisa. Di satu kota aja susah. Jadi pastilah Allah yang membuka jalan. Didatangkanlah relawan itu dari luar kota. Mereka datang sendiri ke kota sini. Datanglah dari Jogja, datanglah dari Bandung, bahkan yang paling jauh datang dari Habibie. Mereka bersedia menjadi relawan. Memangnya saya bisa melaksanakan? Nah, Allah lah yang sanggup membolak-balikkan hati manusia. Jadi dari kita niat saja, kemudian bertindak. Allah lah yang membuka jalan yang kemudian. Dan pasti bisa kalau ikhlas. Jadi ilmunya adalah bukan ilmu saya yang tadi itu. Saya ahlinya thermal engineering ya. Boleh Anda lihat paper dan sebagainya. Bukan. Ilmunya ilmu ikhlas. Kita ikhlas kayak ngerjain. Karena itu saya memilih relawannya itu tertentu. Betul nggak sih orang ikhlas? Kalau boleh dibilang pakai indra keenam untuk melihat betul nggak? Karena dari paper aja belum tentu mengatakan yang sebenarnya kan. Dari wajah saja belum tentu juga mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya berdoa juga pada Allah, semoga Allah tunjukkan orang-orang yang memang betul-betul mau bekerja secara relawan. Mungkin kita lihat sedikit videonya lagi tentang dai. Video. Inkubator gratis untuk keluarga prasejahtera. Peminjaman inkubator yang bisa dibawa pulang dan gratis. Ya, peminjaman inkubator ini merupakan buah karya seorang profesor di Fakultas Teknik Mesin, Universitas Indonesia. Jadi tahun 2009 itu saya hampir di rumah kakak saya, dokter spesialis anak dia bawa dia namanya Kufus inkubator kecil ke rumahnya, dia bilang rusak.